Bismillah, materi kita hari ini yaitu deskriptif teks nanda. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Jadi adapun tujuan materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu di akhir pembelajaran kalian mampu menjelaskan fungsi sosial atau manfaat atau kegunaan dari teks deskriptif ini. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan struktur atau bagian-bagian dari teks deskriptif. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan atau tata bahasa yang digunakan. Kemudian yang keempat, kalian mampu menyusun teks deskriptif kalian sendiri. Nah, adapun materi pokok yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama yaitu tentang social function atau manfaat atau kegunaan atau apa sih itu descriptive text. Kemudian yang kedua, text structure atau bagian-bagian dari descriptive text. Kemudian yang ketiga yaitu language features atau unsur kebahasaan atau tata bahasa yang digunakan jika ingin membuat descriptive text. Nah, kita mulai dari yang pertama, social function dari descriptive text. Nah, adapun social function dari descriptive text ini yaitu descriptive text is a text used to describe something. Jadi descriptive text ini is a text used to describe something. Adalah teks yang digunakan to describe. Describe itu menggambarkan. Kalau deskriptif penggambaran. Jadi descriptive text ini adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Nah, adapun text structure atau struktur atau bagian-bagian dari teks deskriptif ini ada 2. Yang pertama disebut identification, kemudian yang kedua disebut description. Nah, di identification itu dipaparkan gambaran umum tentang hal yang akan dibahas secara keseluruhan di dalam teks. Jadi, di dalam identification ini ada topik atau tema yang akan kita bahas dalam satu teks tersebut. Sedangkan di bagian description yaitu gambaran detail tentang hal yang dipaparkan tadi di bagian identification. Sebagai contoh misalkan di identification kalian membahas tentang mobil, maka di bagian description nanti kalian harus menjelaskan secara detail tentang mobil. Misalkan jenis-jenis mobil, bagian-bagian mobil, manfaat mobil, dan sebagainya, yang jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan mobil. Nah, identification ini terletak di paragraf pertama. Sedangkan description ini biasanya terletak di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh berikut Nanda. Nah, ini ada teks, contoh teks deskriptif. Kita akan lihat bagaimana bagian-bagiannya, di mana identification dan di mana description-nya. Nah, teks yang berjudul My Lovely Cat ini kebetulan hanya 2 paragraf Nanda ya, tapi deskriptif teks ini bukan berarti harus 2 paragraf saja. Boleh 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, dan seterusnya, tergantung sebanyak apa kalian akan menjelaskan topik yang kalian bahas. Kebetulan di sini contoh yang saya paparkan hanya terdiri dari 2 paragraf ya. Nah, judulnya My Lovely Cat. Kita coba baca di paragraf pertama. Kita akan identifikasi yang mana yang disebut bagian identification dan yang mana yang disebut bagian description. Nah, I have a stray cat as my pet. I have a stray cat as my pet. Stray cat itu kucing liar. Pet itu hewan peliharaan. Jadi I have a stray cat as my pet itu artinya saya memiliki kucing liar sebagai hewan peliharaan. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa pada paragraf ini keseluruhan nantinya akan membahas tentang stray cat. Stray cat sebagai hewan peliharaannya. Nah, inilah yang disebut dengan identification bagian pertama. Inilah yang disebut dengan identification ya. Jadi bagian identification itu terletak di paragraf pertama. Kemudian
Yang selanjutnya itu semuanya merupakan description atau penjelasan tentang, apa itu stray cat, bagaimana modelnya itu stray cat, kemudian, bagaimana sifatnya itu stray cat-nya, pokoknya semua, di paragraf setelahnya itu dinamakan, description. Nah, jadi itu tadi bagian-bagian dari, descriptive text. Semoga, bisa dipahami Nanda ya. Kita pindah ke, selanjutnya, yaitu language features atau tata bahasa atau unsur kebahasaan yang digunakan di dalam descriptive text. Ada dua di sini. Yang pertama, teks deskripsi ini nanti banyak-banyak menggunakan kata adjectives dan noun phrase. Jadi, di dalam teks deskriptif atau jika kalian ingin membuat teks deskriptif, kalian harus punya banyak-banyak perbendaharaan kata adjectives dan noun phrase. Nah, apa sih itu adjectives dan apa itu noun phrase? Kita jelaskan lebih lanjut. Nah, adjektif itu dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat. Ananda, saya yakin sudah tahu ya, yang mana itu kata sifat, yang mana itu kata benda, yang mana itu kata kerja. Jadi kata sifat ini yaitu kata yang merupakan sifat dari suatu benda atau sesuatu. Di sini saya berikan beberapa contoh. Misalkan kata expensive, expensive itu mahal. Kemudian ada kata big, besar. Ada kata new, baru. And then soft, lembut. And then ada kata beautiful, cantik. Ada kata delicious, enak. Dan masih banyak lagi kata-kata adjektif yang lain ya. Just like misalkan handsome, perasaan. Kata perasaan itu juga merupakan adjektif. Kemudian pokoknya semua kata yang menggambarkan suatu benda itu dikatakan kata sifat, disebut kata sifat ya. Kemudian kita pindah ke noun phrase. Apa sih itu noun phrase? Saya berikan dulu penggambaran apa itu noun phrase. Jadi misalkan seseorang menyebutkan kata car atau mobil, maka orang akan memikirkan banyak jenis mobil ya. Jadi bisa saja itu adalah mobil sedan, bisa saja mobilnya mewah, bisa saja mobilnya berwarna apa saja. Pokoknya ketika kalian mengucapkan kata car, itu akan banyak sekali persepsi yang muncul atau pendapat yang muncul. Namun, ketika saya mengatakan yellow car, maka pikiran kalian akan tertuju pada satu mobil saja, yaitu mobil yang berwarna kuning. Nah, yellow car inilah yang disebut dengan noun phrase. Noun phrase itu kata benda spesifik. Jadi noun phrase itu adalah kata benda spesifik. Kalau tadi saya sebutkan car ini sangat luas, sangat general, orang bisa menyebutkan apapun tentang mobil. Nah, ketika saya berikan keterangan kata yellow untuk mobilnya, maka bendanya menjadi spesifik. Bendanya menjadi khusus hanya untuk mobil kuning saja. Nah, inilah yang disebut dengan noun phrase. Noun phrase itu adalah kata benda khusus atau kata benda yang memiliki keterangan atau penjelas secara detail. Jadi noun phrase itu adalah kata benda spesifik atau kata benda yang diikuti dengan kata penjelas atau keterangan secara detail. Nah, next meeting akan saya jelaskan lebih lanjut lagi tentang noun phrase. Untuk hari ini kita di kata sifat dulu ya. Kita di adjectives, di kata sifat. Sebentar ada tugasnya tentang adjectives. Sekian untuk hari ini Nanda. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.